kenapa dengan dombamu? Domba saya ada kecelakaan dengan domba saya. Dia tidak mau mendengarkan saya. Oh, artinya dia harus dilatih lebih lagi untuk mendengarkan. Iya, jadinya dia jatuh. Oh, begitu. Coba saya lihat. Tenang ya domba. Saya akan coba melihat lukamu. Oh, tidak apa-apa. Dombamu hanya perlu diobati saja. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Wah, terima kasih dokter. Ternyata jaga domba susah ya dokter. Oh iya, karena domba adalah binatang yang sebenarnya mereka bodoh, tapi mereka juga suka mendengarkan. Oh, kok bisa dokter? Seperti yang Alkitab bilang itu ya? Oh, yang gembala menjaga domba ya? Iya dokter. Kenapa? Kok gembala perlu dokter untuk jaga domba? Kenapa domba tidak bisa jaga diri sendiri? Oh, mau tahu ceritanya? Mau dokter. Oh, begini ceritanya. Jadi, domba itu adalah binatang yang tidak bisa membedakan mana yang mereka bisa makan, mana yang mereka tidak boleh makan. Jadi, kalau mereka ketemu tutup botol saja, bisa-bisa mereka makan. Itu sebabnya domba perlu yang namanya gembala. Oh, begitu ya dokter ya. Jadi, aku harus pastikan rumput yang mereka makan itu bebas dari sampah dan kotoran ya dokter. Iya. Jadi kamu harus pastikan rumput yang mereka makan itu adalah rumput yang aman untuk dimakan dan bebas dari sampah. Oh, begitu dokter. Terus. Apalagi dokter? Oh, jadi kalau kamu mau dombamu mendengarkanmu, kamu harus pastikan untuk memberi mereka makan dengan tanganmu. Setelah itu, kamu sering-seringlah bicara dengan mereka. Oh, begitu dokter. Jadi, aku harus ajak mereka bicara. Iya, semakin kamu sering bicara dengan mereka, semakin mereka akan mengenal suaramu. Dan kalau mereka sudah mengenal suaramu, mereka hanya akan mengikuti kamu. Bahkan suara yang lain mereka tidak akan ikut. Oh, begitu. Jadi, kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, artinya aku domba yang kadang-kadang bodoh ya dokter ya, karena aku kan suka melakukan apa yang aku mau. Itu dia. Jadi Yesus yang adalah gembala kita, dia suka mengingatkan kita
supaya kita tidak perlu melakukan hal yang tidak benar. Karena contohnya, kalau kamu tidak taat, aku pernah tuh dokter, sekali aku tidak taat, aku makan es krim banyak-banyak. Ouch, perutku sakit sekali. Itu dia. Yesus tidak mau untuk kita terluka. Karena Yesus sangat sayang dengan kita. Sama seperti kamu kan? Kamu sayang dengan domba kamu. Iya dokter, aku sangat sayang dengan dombaku. Tahan ya domba. Kamu pasti akan baik kembali. Nah, jadi semakin kamu juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan firman Tuhan, maka kamu juga akan bisa mengenali ketika Tuhan bicara dengan kamu. Wah, gimana itu dokter? Gimana aku bisa tahu mana suara Tuhan, mana yang tidak? Oh, caranya gampang. Kamu rajin saja baca Alkitab. Itu kan juga suara Tuhan. Hanya Alkitab, dokter? Oh, tentu tidak. Selain itu, kamu juga bisa belajar mendengarkan apa yang pemimpinmu katakan, bahkan orang tuamu katakan. Karena tidak mungkin kan orang tuamu mau kamu celaka. Iya dokter, dokter benar. Orang tuaku sayang kepadaku. Hanya kadangkala aku yang tidak mau mendengarkan. Nah, jadi kalau dalam hal mendengar, kamu harus belajar seperti domba ya. Iya dokter, aku mau belajar menjadi domba yang baik, mendengar suara Tuhan dan juga mengikuti apa yang firman katakan, supaya aku tidak perlu berbuat yang tidak benar ya dokter ya. Iya, jadi kamu akan menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, kamu juga bisa mengajarkan apa yang benar kepada teman-temanmu. Wah, sepertinya asik tuh. Aku mau Jadi, mulai hari ini aku mau belajar seperti domba. Ya, betul. Belajarlah seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya. Baik dokter, terima kasih. Kalau begitu, aku akan menunggu suster ya dokter. Ya, sebentar lagi ya. Dombamu akan diobati dan segera sembuh. Terima kasih dokter. Tuhan memberkati. Sama-sama Bella. Dokter pergi dulu ya. Iya dokter. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth
apa yuk tadi percakapan Bella? Tuh, jadi memang sifat domba itu adalah dia akan makan apapun yang dia jumpai. Itu sebabnya sang gembala harus benar-benar memastikan padang rumput yang dipakai untuk domba makan itu tidak ada apapun, bersih. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia sangat menjagai kita dengan firman-Nya supaya kita tidak memakan sembarangan. Memakan, maksudnya memakan ciki, memakan es krim, bukan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Ingat kan minggu kemarin firman-Nya? Firman mengatakan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh, nah itu tidak boleh. Tapi Tuhan mau untuk kita benar-benar ada di dalam sekumpulan orang-orang benar yang hidup di dalam firman. Sekarang siapa? Ayo yang tiap hari baca firman. Ayo kita memastikan kita menjadi domba yang dengar-dengaran. Ingat itu kan? Karena apa? Karena Tuhan terus berusaha untuk bicara kepada kita. Bagaimana caranya? Lewat firman. Bagaimana caranya? Lewat papa, lewat mama, lewat pemimpin kita. Ayo pasang telinga. Pasang apa? Pasang telinga. Katakan, aku buka telingaku, aku buka mataku untuk aku memperhatikan setiap arahan yang ada. Kita domba loh, Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Artinya kalau kita memperhatikan setiap kali Tuhan Yesus bicara lewat siapapun dan apapun, kita tahu dengan pasti apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau jadi orang sukses, ikuti langkah-langkah itu. Karena Tuhan itu tidak pernah gagal. Katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Bersama dengan Tuhan kita pasti aman. Katakan, bersama dengan Tuhan aku pasti aman. Katakan sekali lagi, bersama dengan Tuhan aku pasti aman. Mendengarkan Tuhan aku pasti aman. Betul, kita pasti aman. Dan itu terus pastikan. Ayo, kalau Bella mau belajar menjadi domba yang baik, ayo kita belajar sama-sama menjadi domba yang baik. Bisakah belajar untuk menjadi domba yang baik, terus mendengarkan firman apa yang Tuhan katakan? Ayo, kalian pun juga melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan. Amin. Amin. Nah, Mistika mau nih ya, PR-nya hafalkan Mazmur 23. Banyak sekali, Miss. Enggak bisa. Katakan, aku masih bisa. Bisa. Orang otaknya kita dikasih otaknya Tuhan kok. Pasti kita bisa. Nah, jadi ayo mulai hafalkan. Seminggu ini ya, hafalkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Jadi, ayo kita hafalkan sama-sama. Ya, supaya kita benar-benar selalu ingat Tuhan selalu menjagai kita. Bahkan ketika firman pun berkata, bahkan ketika aku ada dalam lembah kekelaman, nah, Tuhan pun ada di sana. Artinya Tuhan pasti menjagai kita. Amin. Yuk, hafalkan ini Mazmur 23, dan biarlah firman ini menjadi firman yang hidup kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi sampai di sini dulu firman Tuhan yang ada. Nah, terus pikirkan, terus pelajari, terus kita bangun hidup kita dalam firman. Amin. See you again next week. Bye.